Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saptarijal Sidik selaku moderator dari kelompok 3. Pada kali ini, kelompok 3 akan membahas mengenai masalah pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Adapun pemateri dari kelompok 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Aulia akan menjelaskan mengenai pengertian pelapisan sosial dan stratifikasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan pengertian pelapisan sosial. Pengertian pelapisan sosial. Pelapisan sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau para warga masyarakat ke dalam kelas secara hierarkis bertingkat, perwujudan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat pelapisan sosial yang akan selalu ditemukan dalam masyarakat selama di dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai. Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki seseorang pun dibedakan antara status yang diperoleh, askribit status, dan status yang diraih, asif status. Status yang diperoleh, askribit status. Misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta, kelas sosial. Selain itu, status sosial yang diraih dengan usaha sendiri adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena prestasi kerja yang diperolehnya dalam masyarakat. Asif status seorang anak petani karena prestasinya dalam bidang ilmu pengetahuan berhasil menempatkan diri pada status sosial yang tinggi karena prestasi akademiknya. Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan, karena itu social stratification sering diartikan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Pitrim A. Sorokin mengartikan pelapisan masyarakat sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat hierarkis. Lebih lengkap batasan yang dikemukakan oleh Theodorson dan kawan-kawan di dalam Dictionary of Sociology. Oleh mereka dikatakan pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peran yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial. Jenjang status dan pertanian yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial dari kelompok kecil sampai ke masyarakat. Dalam hal perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan, Pitrim A. Sorokin dalam Sergiono Suekanto 252-1995 mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat hierarkis. Kelas tinggi, menengah, dan rendah, pemilik
terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa benda ekonomi dan non-ekonomis. Pemilikan tanah, rumah, mobil, deposito, dan lain-lain adalah benda-benda ekonomis, akan tetapi kekuasaan ilmu, pengetahuan, kesalahan dalam beragama, keturunan, keluarga terhormat adalah benda-benda yang non-ekonomis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kemudian Saudari Saima akan membahas mengenai macam-macam stratifikasi sosial. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang stratifikasi sosial menurut Raplington yang terdiri dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi ini sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak sulung dan yang bukan. Dalam sistem kerajaan Inggris, misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari. Yang kedua, stratifikasi jenis kelamin. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang antara anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkat. Anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mewarisi kekayaan orang tua. Sebaliknya, dalam sistem kemasyarakatan matrilineal, wanita memiliki hak yang lebih luas dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, stratifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang dari seseorang ayah, ibu, paman, dan anak serta keponakan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi ini yang berhubungan dengan etis, agama, dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi ini bersifat horizontal. Yang kelima, stratifikasi berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan sosial yang dimilikinya seseorang dalam masyarakat. Yang keenam, stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai manajer dan ada sebagai pekerja biasa saja. Yang ketujuh, ada stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang dalam tingkat perekonomian. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah, dan ada yang kelas bawah. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Kemudian Saudari Septiani akan membahas mengenai dimensi stratifikasi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nurhaliza Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya mengenai stratifikasi sosial yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi ekonomi, yaitu dibedakan berdasarkan kelas kaya, menengah, dan juga miskin. Selanjutnya ada dimensi kehormatan yang dibedakan berdasarkan kelas bangsawan dan juga rakyat jelata. Selanjutnya ada dimensi kekuasaan yang itu dibedakan berdasarkan rule dan juga the rule. Adapun yang menjadi penyebab stratifikasi sosial yang pertama yaitu imbalan bagi status yang dimilikinya. Sebagai contoh, imbalan bagi seorang manajer akan berbeda dengan imbalan bagi pegawai biasa. Selanjutnya ada pembagian kerja yang memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan juga prestis bagi seseorang. Selanjutnya ada ketidaksamarataan atau inequality di dalam bidang ekonomi, kekuasaan, dan juga prestis. Tentang kelas sosial, Peter L. Berger dan juga Jeffries berbeda pendapat. Kelas sosial adalah suatu tipe stratifikasi di dalam suatu posisi umum dalam masyarakat yang secara mendasar ditentukan oleh kriteria ekonomi. Akan tetapi, Jeffries mengatakan kelas sosial merupakan kelompok sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh persekutuan ikatan ekonomi, pekerjaan, dan juga pendidikan. Stratifikasi sosial bisa dibedakan antara stratifikasi yang dibentuk secara sengaja, seperti kasta, dan stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, manusia dibedakan berdasarkan kelahirannya. Orang tidak lagi berbicara tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Status sosial, seseorang dipatok berdasarkan kelahirannya. Seseorang ditempatkan pada masyarakat kasta atas, seperti Brahmana misalnya, terutama karena secara kebetulan ia lahir
terakhir dari kelas itu. Sekalipun ia ditempatkan pada masyarakat kasta atas, tidak berarti kemampuannya dan juga keahliannya lebih tinggi dari individu yang berasal dari kelas bawah. Dengan demikian, stratifikasi sosial seseorang secara sengaja dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan sebelumnya, agar kekuasaannya tidak diambil oleh kelompok lain, maka mereka menciptakan kelompok dalam masyarakat sehingga hanya mereka yang akan menempati kasta atas. Akan tetapi, stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah terjadi karena individu-individu memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lain. Seseorang dapat ditempatkan pada masyarakat kelas atas dalam bidang ekonomi, misalnya karena ia mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih dari anggota masyarakat lain. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat karena kepandaiannya. Analisis masyarakat dari sudut pandang stratifikasi sosial ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami penyebab terjadinya kemiskinan di masyarakat atau untuk memahami mengapa kemiskinan terjadi di negara berkembang seperti kita. Kemiskinan struktural itu merupakan suatu wacana sosial dalam bidang ekonomi yang sangat penting. Para ahli mencoba memahami sebab-sebab terjadinya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena faktor-faktor ekonomi yang tidak merata di masyarakat. Kemiskinan tidak lagi disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang, tetapi karena ketidakberdayaan seseorang dalam menghadapi struktur kekuasaan yang ada dan penguasa mendistribusikan faktor-faktor ekonomi yang tidak merata. Ada yang menguasai area pertanahan yang luas, sementara itu ada yang kurang atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Kelompok yang tidak memiliki tanah otomatis akan menjadi kelompok yang miskin. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Kemudian Reinta akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pelapisan sosial dan pembagian sistem pelapisan sosial. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya pelapisan sosial. Yang pertama yaitu terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Lalu yang kedua terjadi dengan disengaja. Sistem pelapisan ini disusun dengan sengaja, dengan tujuan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Lalu sistem ini dapat kita lihat misalnya di dalam organisasi pemerintahan, organisasi politik, di perusahaan besar. Di dalam sistem organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua sistem. Yang pertama sistem fungsional, yaitu merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berpendampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat. Misalnya saja di dalam organisasi perkantoran ada kerjasama antara kepala seksi dan lain-lain. Lalu yang kedua secara sistem skalar, yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas atau secara vertikal. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian sistem pelapisan. Menurut sifatnya, pembagian sistem pelapisan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pelapisan masyarakat tertutup. Di dalam sistem ini, perpindahan anggota masyarakat ke pelapisan yang lain, baik ke atas maupun ke bawah, tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal yang istimewa. Lalu yang kedua, sistem pelapisan masyarakat terbuka. Di dalam sistem ini, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke pelapisan yang ada di bawahnya atau naik ke pelapisan yang di atasnya. Lalu ada beberapa teori tentang pelapisan sosial. Bentuk konkret daripada pelapisan masyarakat ada beberapa macam, yaitu ada yang meninjau bentuk pelapisan masyarakat hanya berdasarkan salah satu aspek saja, misalnya aspek ekonomi atau aspek politik saja. Tetapi sementara itu ada pula yang melihatnya melalui berbagai ukuran secara komprehensif. Selanjutnya ada yang membagi pelapisan masyarakat ke dalam jumlah yang lebih sederhana, misalnya membagi hanya menjadi 2 bagian. Sementara itu pula ada yang membagi menjadi 3 lapisan atau lebih. Ada juga yang membagi pelapisan masyarakat seperti yang pertama, masyarakat terdiri dari upper class dan kelas bawah atau lower class. Yang kedua, masyarakat terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas atas atau upper class, kelas menengah atau middle class, dan kelas bawah atau lower class. Lalu yang selanjutnya ada pula kelas atas atau upper class, kelas menengah atau middle class, kelas menengah bawah atau lower middle class, dan kelas bawah atau lower class. Sekian,
Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian Saudara Wapi akan membahas mengenai teori pelapisan masyarakat dan kesamaan derajat. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Pada umumnya golongan yang menduduki kelas bawah jumlah orangnya lebih banyak daripada kelas menengah, demikian seterusnya. Daripada kelas golongannya semakin sedikit jumlah orangnya, dengan demikian sistem pelapisan masyarakat itu mengikuti bentuk piramid. Bila mana digambar kurang lebih bentuk sebagai berikut. Orang dapat menduduki lapisan atau istilah lain ada orang yang menggunakan dengan kelas tertentu disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya keturunan, kecakapan, pengaruh, kekuatan dan lain sebagainya olehnya. Karena itu beberapa orang sebagainya memiliki tekanan yang berbeda-beda di dalam menyampaikan teori tentang pelapisan masyarakat. Beberapa telah dicantumkan di sini. 1. Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Di sini Aristoteles membagi masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi sehingga ada orang kaya, menengah, dan melarat. Seloso Marjan dan Sulaiman Sumardi. Masyarakat sebagai berikut. Sama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargainya dan barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem pelapisan dalam masyarakat. Kesamaan derajat. Kesamaan derajat seorang berbagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Beberapa hak dan kewajiban penting untuk dapat melaksanakan, dan kewajiban ini dengan bebas melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah yang kuat berwibawa dalam susunan negara modern. Hak dan kebebasan asasi manusia dipelindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif. Undang-undang kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak yang banyak dikenal dengan hak asasi manusia. Saya kembalikan waktunya kepada moderator kembali. Kemudian yang terakhir, Saudari Sepina akan membahas mengenai persamaan hak dan persamaan derajat di Indonesia. Terima kasih kepada moderator, dan selanjutnya ada persamaan hak. Adanya kekuasaan negara seolah-olah hak individu lambat laun dirasakan sebagai sesuatu yang mengganggu. Karena di mana kekuasaan negara itu berkembang, terpaksalah ia memiliki lingkungan hak manusia pribadi dan berkurang pula luas batasan hak-hak yang dimiliki individu lain. Mengenai persamaan hak ini selanjutnya dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia dalam pasal-pasalnya, seperti pasal pertama berbunyi, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, agama, politik, dan pendapat lain. Pasal 7 yang berbunyi, setiap orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalipun orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala sautan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini. Dan yang selanjutnya ada persamaan derajat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kebebasan yang berkaitan dengan adanya persamaan derajat dan hak juga tercantum dalam pasal-pasalnya. Secara jelas sebagaimana kita ketahui, Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan ini sebagai konsekuensi prinsip dari kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.
Ketentuan tentang hak-hak asasi itu yakni pasal 27, 28, 29, dan 31. 4 pokok hak-hak asasi dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Dan selanjutnya pasal kedua dalam pasal 28 ditetapkan bahwa kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara yang berbunyi sebagai berikut. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Keempat adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah pelapisan sosial dan kesamaan derajat terhadap masyarakat adat Kampung Pulo. Kampung Pulo berada di wilayah Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Di Kampung Pulo terdapat adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat pendukungnya. Hal menarik dari Kampung Pulo adalah masyarakat adat tersebut memiliki jumlah bangunan yang tidak boleh kurang maupun lebih dari 7 bangunan. Dengan jumlah masyarakat saat ini terdiri dari 20 orang, yaitu 10 laki-laki dan 10 perempuan. Tidak ada pembatasan penduduk apapun di sana. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Kampung Pulo terdapat beberapa adat atau pantangan di mana yang telah menjadi tradisi secara turun-temurun baik dalam segi budaya ataupun pernikahan demi kemajuan atau kemandirian dalam mendewasakan hidup dan kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Pernikahannya pun bisa eksogami dan endogami. Budayanya pun bersifat dinamis, sehingga masyarakat adat Kampung Pulo bisa mengikuti adanya perkembangan zaman pada saat ini bergantung pada regenerasinya. Adapun sistem pelapisan sosial, di mana mereka menggunakan sistem organisasi berupa kuncen dan wakil kuncen, di mana yang menjadi kuncennya adalah mantu dari masyarakat adat Kampung Pulo, keturunan Arif Muhammad, yang perempuan yang tentunya mumpuni di segala bidang. Adapun penyebab terjadinya pelapisan sosial ini terjadi karena sendirinya, berdasarkan adat, budaya, dan keturunan yang telah terjadi sejak dulu. Untuk sistem pemerintahannya, masyarakat adat Kampung Pulo tetap ikut kepada pemerintah Desa Cangkuang. Dalam permasalahan kesamaan derajat dan persamaan hak, masyarakat Kampung Pulo sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan. Sebagai salah satu contohnya adalah bentuk rumah yang sama, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Hasil panen yang dikumpulkan bersama dan diolah secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan ketidaksamarataan. Adanya pengakuan hak dan perlakuan yang sama di depan hukum sehingga terciptanya masyarakat yang adil. Selanjutnya adalah saran. Pelapisan sosial dapat diartikan sebagai pembeda penduduk atau para warga masyarakat ke dalam kelas secara hierarkis atau bertingkat. Di dalam masyarakat terdapat pelapisan sosial yang akan selalu ditemukan selama di dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai. Namun dengan memahami akan kesamaan derajat, maka kita akan mengetahui pula arti dari persamaan hak sehingga pelapisan sosial berdasarkan stratifikasi sosial tidak akan muncul secara mencolok. Salah satu objek sebagai bahan observasi kita yaitu masyarakat adat Kampung Pulo. Terdapat pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya berdasarkan adat, budaya yang turun-temurun dan berdasarkan keturunan. Mereka pun menerapkan kesamaan derajat dengan persamaan hak dan perlakuan yang sama baik dari segi kehidupan bermasyarakat ataupun yang lainnya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di dalamnya. Tidak hanya itu, pelapisan sosial pun kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik karena tolak ukur ekonomi maupun pendidikan. Namun salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan adanya kesamaan derajat dengan menerapkan persamaan hak baik secara hukum maupun non-hukum. Selanjutnya adalah saran.
Pelapisan sosial memang tidak dapat dibendung, tetapi dalam menyikapinya kita bisa melakukannya dengan baik. Semisal, kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan suku, ras, agama, tetapi kita harus menganggap semua manusia sama, karena semua manusia pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan. Terima kasih.